Thank you, Noni. Ya, selamat pagi semuanya. Wah, saya harus bilang apa nih? Tapi so grateful to be here. Senang banget ada di sini. Dari semua yang udah Noni sebutkan tadi, saya nggak akan bikin kelas public lecture di sini ya. Kayaknya kalau mendengar kata dosen tuh langsung gitu ya public lecture gitu kesannya ya. Saya cuma mau berbagi aja gitu ya dari apa yang saya gumulkan. Jadi waktu kayaknya bulan kemarin kayaknya ketemu sama Tante Tati, terus ngobrol-ngobrol, yuk kita bikin gitu ya. Terus apa gitu. Terus waktu saya persiapan nantilah Tante ya, saya pikirkan lagi temanya apa gitu ya. Terus tiba-tiba kayak udah tengah November, terus langsung dari kampus dikasih jadwal mengajar tahun depan. Terus bilang, ya ampun masih lama juga, ngapain dikasih jadwal tahun depan. Terus staff kita bilang, maksud lo lama? Tinggal sebulan lagi kali, ini udah November mau akhir gitu kan. Oh iya ya, udah November dan bentar lagi kita udah mau Natal dan langsung 2022 gitu kan. Iya ya, time flies gitu ya. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang merasa cepet banget gitu waktu berlalu, apalagi 1,5 tahun hilang dengan COVID ya. Gitu, dan COVID Maret 2020, terus sekarang udah mau 2022 gitu. Saya jadi teringat tentang selama 2 tahun itu saya ini nggak ya, terakhir berarti saya bikin resolusi tahun baru, harusnya Desember 2019 tuh ya. Terus saya cek gitu ya, saya cek di buku, nggak ada tuh. Jadi saya udah lama banget nggak bikin resolusi tahun baru tuh, ternyata udah lama gitu kan. Terus akhirnya saya pikir, Tati kita bahas aja yuk tentang resolusi sama revolusi gitu kan. Walaupun nggak tahu sih mau ngomong apa gitu ya. Tapi kata Tati, ya udah deh kita bikin itu aja gitu ya. Tapi itu yang membuat saya jadinya berefleksi. Iya ya, tahun 2012 saya ada resolusi gitu ya. Tahun 2015 kayaknya itu 15-16 saya ada resolusi. Tapi kayaknya nggak ada satupun resolusinya yang terjalankan oleh saya gitu ya. Resolusi saya nggak jauh-jauh. Turun berat badan. Ya. Terus mau belajar bahasa Jepang, bahasa Perancis, dulu tuh pernah belajar dan it's fun gitu ya, terus mau belajar lagi. Kagak tuh, sampai sekarang saya nggak belajar dua-duanya gitu ya. Terus mendoakan untuk pasangan hidup gitu ya. Kalau itu sih masih mendoakan, tapi sampai sekarang I'm still single and happy and blessed gitu ya. Tapi rasanya resolusi itu cuma jadi sekedar satu keinginan. Nah, lalu saya bilang iya ya, kalau cuma sekedar keinginan belum tentu saya kerjakan. Kalau cuma satu hal yang saya ingin sesuatu kan resolution gitu ya, punya satu solusi 2020 nggak berhasil, 2021 saya akan lakukan. Tapi kalau 2021 nggak berhasil ya masih 2022, 2023 dan seterusnya. Tapi saya pikir itu kan cuma sekedar planning, tapi kalau nggak dikerjain what for? Lalu juga saya mulai berefleksi, kayaknya kalau kita suka bikin resolusi tuh pakai terlalu banyak feeling, itu kan kita banget ya, cewek banget ya, cewek tuh apa-apa pakai feeling gitu kan. Jadi saya mulai melihat lagi, iya ya, saya I feel I want to be like this gitu. Saya ngerasa saya harus seperti ini. Saya ngerasa orang-orang harus melihat saya seperti ini. Jadi pakainya feeling dan masalahnya feeling itu kan nggak konsisten gitu ya. Feeling itu sering banget berubah. Padahal kalau kita ngomongin yang namanya resolusi atau satu keputusan, itu perlu sesuatu yang konstan, sesuatu yang dengan satu keinginan gitu ya, dengan satu strong will untuk berubah. Nah, oleh sebab itu akhirnya ya deh, kayaknya saya harus berefleksi juga soal hal ini, dan hari ini kita mau bahas bersama-sama tentang yang namanya resolusi or revolusi. Walaupun nih kalau mendengar kata revolusi kayaknya
antara revolusi Prancis gitu ya, revolusi mental, itu Pak Jokowi sekali ya, revolusi mental, kayaknya berat sekali gitu ya. Tapi ya udah deh gitu ya, kita sama-sama belajar dan sharing. Saya mau sharing tentang bagaimana tahun ini saya memutuskan untuk saya nggak mau bikin resolusi lagi, tapi saya mau berevolusi, saya mau ditransformasi gitu. Dan saya 2 minggu terakhir ini banyak ngobrol dengan satu teman sebelum dia pulang kampung ke Malang, tuh saya banyak ngomong, iya ya Dwi, gue ngerasa hidup gue tuh 2 tahun ini tuh nggak banyak diubah Tuhan, tapi terakhir Tuhan tuh ngubahnya tuh drastis gitu. Terus dia bilang, iya, nggak usah nunggu tahun baru, kita lihat aja di Alkitab itu banyak banget orang-orang yang Tuhan pakai itu dirubahkan tuh langsung 360 derajat walaupun dia nggak siap. Tetapi disitulah Tuhan bekerja. Ya, dan saya berharap walaupun ini masih November, kita bisa mempersiapkan diri kita untuk dirubah oleh Tuhan gitu ya, walaupun cepat, walaupun kayaknya kita nggak siap, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang selalu mempersiapkan kita. Ada amin ya, ibu-ibu, ladies semuanya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang tema soal mempersiapkan tahun yang baru dan membahas soal antara resolusi atau revolusi. Kita lihat dulu ini sekilas saja sedikit ya. Apa sih bedanya resolusi sama revolusi? Kalau resolusi yang biasanya nih ya kita buat akhir tahun gitu dan sebagainya itu lebih ke arah keputusan atau kebulatan pendapat gitu ya. Nah, biasanya permintaan bentuknya atau tuntutan. Nah, biasanya kita minta itu kepada Tuhan. Jadi waktu saya persiapan ini, iya ya, saya terlalu banyak nuntut gitu sama Tuhan gitu. Tapi sayanya nggak gerak. Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong sama saya, gitu ya, nakal banget sih nih anak, katanya mau. And I walk with you, but you don't want to move gitu. Mungkin itu ya kalau misalnya Tuhan bisa ngomong sama saya, karena seringkali resolusi saya nggak berjalan dengan baik. Tetapi kalau kita ngomongin revolusi itu sebuah perubahan yang cukup mendasar dalam satu kehidupan, dalam satu bidang. Dan saya pikir ya, this is what I want. This is what I want year by year gitu ya, tahun demi tahun. Dan saya mau melihat ini bukan hanya sesuatu yang keinginan saya, tetapi keinginan Tuhan. Nah, it's not easy, nggak mudah, sangat mudah untuk diomongin, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi waktu saya bercakap-cakap sama Dwi, terus dia tiba-tiba bilang, "Pau, ingat nggak kita pernah ngomongin soal cewek-cewek, soal wanita-wanita yang dipakai Tuhan di Alkitab?" Iya, kamu ngerasa nggak? Mereka tuh orang-orang yang direvolusi, orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya berjalan bersama seorang wanita yang bernama Rahab. Ya, saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang kenal sama Rahab, tetapi kita mau melihat sisi revolusioner dari seorang yang namanya Rahab. Nggak apa-apa sedikit kita menggali Alkitab dikit, nggak apa-apa ya, para wanitanya Tuhan di tempat ini. Tetapi kalau kita melihat seorang yang namanya Rahab ini, kehidupannya nggak baik, ya, kehidupannya sangat tidak mujur. Dia kalau bisa dikatakan, she has a hopeless life. Dia punya kehidupan yang tidak sebaik wanita-wanita yang lain. Karena apa? Wanita di masa itu adalah bukan lagi second citizen ya, di masa perjanjian lama itu mereka tidak terlalu dianggap karena wanita itu bawah levelnya. Setelah pria, lalu anak pria, lalu orang-orang yang memang pokoknya di bawah gitu, tidak terlalu dianggap dan dianggap remeh. Tetapi kalau kita baca lebih dalam lagi, penulis Ibrani itu memilih hanya 2 wanita yang disebut sebagai orang beriman. Rahab dan Sarah, istri dari Abraham. Wow, ini waktu saya baca lagi, gila ya, kok Tuhan bisa pakai seorang wanita gitu ya, dan nanti kita lihat yang kedua kenapa dia juga dianggapnya sangat hopeless. Tetapi
di sini kita bisa melihat bahwa kita mau melihat bahwa Tuhan memakai wanita untuk mengubah dunia. Salah satunya adalah Rahab. Lalu unfortunate life yang Rahab punya juga adalah seorang pelacur. Ya, Rahab ini seorang pelacur dan sampai sekarang kalau kita browsing di internet dia terkenalnya sebagai prostitute. Saya aneh, kenapa ya Rahab itu nggak terkenal sebagai Rahab, si penyelamat pengintai, para pengintai, atau Rahab, nenek moyang Mesias, atau Rahab, orang Yeriko yang percaya kepada Allah. Orang Yeriko itu waktu itu bukan orang Yahudi, orang-orang Israel, tetapi disebutnya wanita sundal, pemilik penginapan. Lalu yang ketiga, sebagai seorang pelacur, hidup itu selalu dikepoin orang-orang. Karena sebagai seorang wanita penghibur, banyak sekali orang-orang yang masuk ke rumahnya. Jadi trending topics lah ya di daerahnya dia, karena rumahnya itu penginapan plus. Makanya kalau nanti kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari Yosua, orang-orang tahu bahwa ada 2 orang asing yang masuk ke rumahnya Rahab. Di ayat 3 nanti kita akan baca bersama-sama, ada orang yang bilang, iya, kita udah ngomong sama Raja Yeriko, kalau tadi malam itu ada 2 orang Israel sepertinya yang sedang menyelidiki negeri kita tuh masuk ke rumahnya Rahab. Nah, kita bisa melihat betapa dia itu jadi pusat perhatian karena dia seorang pelacur. Bukan hal yang positif ya, tapi negatif. Lalu yang ketiga, dia adalah seorang yang tidak percaya. Dia bukan orang Yahudi. Ya, kalau kita melihat orang nggak percaya dengan Allah, mana ada harapan. Tapi kita melihat seorang yang tidak berpengharapan, yang dibesarkan dalam agama pagan di daerah Yeriko itu orang-orang percaya dewa-dewa, Baal-Baal, ilah-ilah, dan Rahab juga terbiasa dengan orang-orang yang datang ke penginapannya suka bawa patung-patung. Patung dewa A, patung dewa B. Jadi orang zaman dulu tuh kalau traveling mereka bawa sesuatu untuk membuat perjalanan mereka aman, yaitu bawa patung-patung biasanya. Jadi Rahab pasti dia sering banget mendengar kata, Rahab kamu percaya deh sama patung ini, nanti kamu akan diberkati apa dan seterusnya. Nah, jadi tetapi kita melihat satu satu pribadi Rahab yang dia tidak terpengaruhi oleh semua budaya pagan Baal itu, tetapi nanti kita akan lihat betapa yang namanya Rahab yang punya hopeless life itu, dia memilih untuk percaya kepada Allah bangsa Israel. It's kind of weird, agak aneh, tetapi kenapa ya gitu? Seorang Rahab kehidupannya yang tidak punya pengharapan, sebenarnya kita bisa melupakan sih Rahab ini di dalam tokoh-tokoh wanita karena nggak penting dibanding Sarah gitu ya, dibanding Deborah, dibanding Ruth. Kenapa Rahab tetap tertulis di dalam Alkitab? Bahkan dia disebut sebagai nenek moyang Mesias di dalam Matius 1 ayat 5 dan 6. Ya, silsilah Tuhan Yesus. Nama Rahab ada di antara 4 wanita yang tertulis di situ. Saya agak merinding ya ngomongin ini karena Allah memakai seorang yang very hopeless untuk jadi nenek moyang Mesias. Ini satu hal yang buat saya nggak masuk akal sebenarnya. Kenapa? Ya seorang yang hopeless tetapi Tuhan pakai. Nah, jadi hari ini saya mau berbagi seorang yang hopeless, tetapi dia memiliki revolutionary vision. Karena setelah saya baca-baca lagi, seorang yang punya revolusi gitu ya, punya satu keinginan untuk berubah, itu adalah orang-orang yang punya visi. Nah, saya melihatnya di sisi Rahab.
di hati seorang Rahab, karena dia melihat kehidupannya sebagai seorang pelacur. Saya percaya menjadi seorang pelacur itu adalah opsi yang dia tidak bisa lepaskan dalam hidupnya. Karena untuk menghidupi keluarganya, kemungkinan besar dia masih belum bersuami, lalu kehidupannya dia salah satunya caranya untuk bisa mendapatkan uang terus menjadi seorang pelacur. Tetapi dia masih ada satu visi bahwa dia mau memiliki kehidupan yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, dan keturunan-keturunan yang lebih baik. Itulah yang saya lihat membuat dia memilih berbeda dengan orang-orang di Yeriko, yaitu memilih untuk percaya kepada Allah orang Yahudi. Walaupun itu berarti dia mengkhianati bangsanya. Ya. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita berbicara, kita ngobrol lebih jauh, mari kita buka Alkitab kita. Kalau kalau para women's di sini bisa buka Alkitab kita bisa sama-sama buka Yosua 2:8 sampai 13. Ini agak panjang bacaannya, tetapi saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Jadi Yosua 2 ayat 8 sampai 13. Jadi Yosua waktu itu melepaskan dua orang pengintai. Dia melepas dari Sitim dua orang pengintai, katanya pergi amatilah kota Yeriko. Nah, dua orang pengintai ini masuk gerbang kota, langsung belok ke penginapan yang punya Rahab. Jadi rumahnya Rahab itu dekat sekali dengan tembok Yeriko. Nah, disitulah mereka diketahui sebagai sebagai pengintai, lalu Rahab menyembunyikan dia. Nah, Rahab waktu menyembunyikan itu di atas sotoh gitu di ujungnya, dia ngomong sama mereka berdua ayat 8 ya. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu dan mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Sebab kami mendengar, jadi saking banyaknya orang-orang masuk datang ke penginapannya, dia sering banyak dengar ya Rahab ini. Dan kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan itu, kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Dia dengar juga ternyata gerombolannya Yosua ini sudah membunuh orang Amori, rajanya bahkan. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, dan di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Yang saya tulis merah, ini adalah visi yang dia miliki, seorang Rahab miliki. Bertahun-tahun mungkin ya dalam semua kehidupan dia selalu unfortunate, selalu hidupnya tidak baik, selalu kehidupannya hopeless, tidak ada harapan. Tetapi satu hal yang membuat dia berbeda, dia punya visi. Dia visinya apa? Bukan untuk dirinya dia, keluarganya, ayah ibunya, saudaranya, dan semuanya membuat mereka diselamatkan. Wah, waktu saya baca ini lagi, sebenarnya Ruth bisa ya untuk mencoba menyelamatkan dirinya, benar ya. Kalau saya jadi Rahab, saya mungkin akan berusaha menyelamatkan diri saya sendiri, memulihkan status saya yang dari prostitute, dari pelacur,
menjadi seorang yang lebih baik dengan ngasih tahu ke raja, wah raja ini ada 2 pengantai Yeriko, gua kasih ke lu tapi selamatkan hidupku. Jadiin aku selir kek gitu ya, bawa aku ke istana kek. Jadi aku naik tingkatnya. Bisa saja demi naikin status. Tetapi Rahab enggak ya. Rahab sebenarnya bisa aja very desperate gitu ya untuk diakui oleh masyarakat setempat, tetapi enggak tuh. Rahab bisa punya satu visi bahwa cuma Allah Israel yang bisa menyelamatkan saya. Wow, waktu saya baca lagi ini, kok bisa ya seorang Rahab yang dia nggak pernah tahu bahwa dia akan di hidupnya diputarbalikan menjadi nenek dari Boas. Boas nanti akan menikah dengan Ruth, lalu dari keturunan Ruth akan muncul raja namanya Daud. Nggak akan pernah tahu tuh, nggak akan ada di resolusinya Rahab. Tuhan, aku mau kau menjadikan aku ibu dari segala bangsa, gitu ya, ibu yang menyelamatkan dunia. Saya pikir nggak ada tuh, kayaknya Rahab nggak kepikir untuk bikin itu. Tetapi yang dia mau apa? Menyelamatkan keluarganya. Kalau saya nggak diselamatkan, is okay, tapi tolong selamatkan keluargaku. Resolusi itu yang dia saya percaya dia nggak buat di akhir tahun. Resolusinya dibuat ketika dia melihat ada pengintai dan dia orang yang percaya kepada Allah, langsung dia melakukannya. Itulah yang mengubah hidupnya. Saya termasuk yang cenderung ingin mengubah hidup saya tuh sesuai dengan keinginan saya dan apa yang dilihat orang. Ya, dari tahun ke tahun kalau saya baca kembali jurnal saya, iya kok kayaknya saya planningnya tuh untuk lebih ini, nggak salah gitu, semuanya nggak salah. Saya percaya ada beberapa yang Tuhan kabulkan, and I'm so grateful for that. Saya sangat mengucap syukur. Tetapi saya mulai berpikir, iya ya, pernah nggak sih saya tanya lagi sama Tuhan, tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau ubah dalam hidup saya? Nah, jadi tahun ini saya berkomitmen untuk nggak bikin resolusi, tetapi saya mau diubahkan oleh Tuhan. Jadi sedikit sharing kehidupan saya 2 tahun terakhir ini, saya punya resolusi November 2019 akhirnya saya berhasil lulus S2 gitu ya. Saya bukan orang akademik teman-teman ya. Saya senang baca buku, tapi kalau udah harus bikin paper, tesis gitu ya, gitu ya. Dan saya sedang membuat tesis kedua saya demi demi legalitas pemerintah. Kepala saya mau pecah gitu ya. Tapi saya bilang, Tuhan, udah S2 nih gitu ya. Lalu saya bikin, ayo Tuhan, bikin buat saya jadi pengajar yang lebih baik. Saya mau bikin tulisan A, tulisan B dan sebagainya. Saya bikin, tetapi di saat pandemi memukul, semua hilang. Karena Maret, April itu saya masuk dalam satu fase depresi dalam hidup saya. Jadi ya mungkin teman-teman bisa melihat saya yang orangnya nggak bisa berhenti ngomong, orangnya sangat sociable, ya mirip-mirip 11-12 sama Noni ya. Terus tiba-tiba nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh ketemu teman-teman. Tiba-tiba saya harus very rushing mengembalikan semua anak-anak yang ada di kampus itu balik ke rumah mereka sangat mendadak, nangis-nangis gitu ya, lalu nggak tahu kapan balik lagi ke kampus gitu, dan karena kampus kami itu kampus yang ada dormitorinya, ada asramanya. Itu lalu di rumah orang semua stres gitu ya, ada yang saudara jauh meninggal, ada yang kena, puji Tuhan sampai hari ini keluarga kami dipimpin sama Tuhan, dilindungi. Tapi itu membuat saya stres sampai satu titik April atau Mei itu saya depresi. Ketakutan yang luar biasa, lalu nggak mau ngerjain apa-apa, agak luntang-lantung. Itu saya pertama kali dalam hidup saya mengalami hal itu, dan saya bilang sama Tuhan, ngapain ya hidup saya kayak begini gitu. Lalu biasanya tuh setiap ulang tahun saya Juni itu saya selalu keluar antara ke Penang gitu ya, atau ke
Singapura. Kalau Singapura karena banyak teman, dan sebenarnya kalau Penang tuh karena kampus saya dulu di Penang, jadi banyak teman-teman dan sekalian check up. Gue nggak tahu Noni waktu itu sama Ernie ngapain ke Penang ya. Tapi buat aku tuh Penang itu it's so fun gitu ya. Tapi nggak bisa pergi. Biasa dalam setahun tuh saya bisa pergi traveling tuh bisa 10-15 kali dalam setahun tuh pasti pergi keluar kota untuk pelayanan dan sebagainya. Tiba-tiba enggak. Saya merasa kayak Tuhan tuh mencabut semua yang milik saya, yang kepunyaan saya. Lalu saya nggak ingat Desember 2021 2020 saya ngapain, tetapi di bulan Juli, Agustus, saya ngerasa ada sesuatu yang berbeda di tubuh saya. Saya ngerasa lebih capek, saya mungkin karena depresi itu, tapi saya ngerasa kayak payudara saya tuh lebih sakit daripada sebelumnya kalau mau menstruasi, nggak biasa. Agak takut, akhirnya saya coba untuk cek. Ternyata ada benjolan kata dokter. Lalu saya mamogram, lalu saya USG dan sebagainya. Terus saya dokter waktu itu karena mulai bulan September Oktober itu lagi tinggi-tingginya lagi COVID, dia semuanya via WA sama dokternya. Nggak ada penjelasan yang jelas dari dokternya. Cuman dia bilang iya ini udah 1,3 cm, dia bilang benjolannya. Nanti kita biopsi aja gitu, apakah ini cancerous atau enggak. Mendengar kata biopsi saya udah aduh Tuhan gitu ya, saya nggak prepare hidup saya tuh punya tumor atau kanker gitu dalam keluarga kami tuh nggak ada gitu yang sakit seperti itu. Langsung saya drop dan Tuhan udah cabut saya dari gereja saya, nggak berkomunitas, Tuhan udah cabut semua traveling saya dan sebagainya. Tuhan sekarang mau cabut hidup saya. Itu saya jujur marah sekali. 2020 itu sangat marah. Dan makanya saya nggak ingat Desember 2020 itu saya ngapain nggak ingat. Karena biasanya tuh Desember akhir tahun itu selalu kumpul keluarga, lalu kayak bikin resolusi lah bareng-bareng, keketawaan walaupun nggak ditulis, tapi ada acara keluarga. Kali ini nggak sama sekali. Makanya saya memasuki 2021 itu nggak ada keinginan untuk ngapa-ngapain. Ya, akhirnya ya walaupun saya punya teman akhirnya yang membantu saya untuk kembali maju lagi, kembali beraktivitas lagi dengan membuat YouTube bareng gitu ya, membuat konten-konten, membuat webinar dan sebagainya, itu membuat hidup saya lebih nggak mikirin tentang kesehatan saya. Tapi Tuhan baik ya, walaupun saya nggak bikin resolusi, tapi di masa-masa itu saya cuma bisa doa sama Tuhan. Selalu emosional kalau misalnya ngomong gini. Apapun keputusan gitu ya, apapun hasil dari mamogram dan sebagainya, selama saya hidup, saya cuma mau menyenangkan Tuhan. Terus itu, saya cuma mau menyenangkan Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Cuma itu tuh doa tiap pagi, tiap malam gitu ya. Terus mulai sakitnya berkurang enggak? Sakitnya nambah sakit gitu ya. Terus kayaknya lebih rutin gitu sakitnya. Semakin khawatir, semakin saya bilang apapun yang saya mau perbuat buat Tuhan gitu. Itu cuma bisa itu karena kalau lagi masa-masa seperti itu boro-boro deh mau memuji menyembah Tuhan ya nggak sih, kalau masa-masa mungkin Noni juga ngalamin gitu ya, maksudnya sakit dan sebagainya, boro-boro mau memuji menyembah Tuhan tuh nothing gitu ya. Jadi nggak ada yang gitu, walaupun saya seorang dosen di seminari dan sebagainya, tapi manusia ini tuh lemah sekali gitu ya. Jadi boro-boro deh mau nginget memuji Tuhan enggak. Tapi Tuhan baik, sungguh amat baik, dalam artian saya tetap dikasih pelayanan, saya dikasih tugas-tugas gitu ya yang dia lakukan, dan semuanya tuh kayak jadi rema gitu untuk orang-orang yang saya layani. Lalu tuh jadi balik ke saya, kamu tuh ya, orang-orang tuh dilayani sama kamu, diberkati. Kok kamu nggak ngerasa Tuhan ngeberkati kamu dan terlalu khawatir dengan semuanya itu? Lalu akhirnya teman saya yang tahu cek lagi gitu ya, udah setahun, kenapa nggak dicek lagi dan nambah sakit kan? Iya sih, karena ya itu khawatir plus nggak dicek ya nambah sakit jadinya. Nah akhirnya make a long story short, saya baru cek minggu kemarin, teman-teman. Saya baru cek minggu kemarin,
Dan karena ke rumah sakit, lebih jelas lagi ketemu dokter, benjolannya nambah jadi 2 sekarang. Tapi itu hanya kista yang berisi air. Jadi tidak perlu dibiopsi, tidak perlu diapa-apain. Dia bilang wanita seumur kamu tidak melahirkan, tidak menyusui, itu pasti akan ada gitu hormon yang berubah dan itu membuat ada kista. Dan kista yang dulunya 1,3 sekarang mengecil jadi 0,8. Lalu yang 1 itu muncul tuh masih kecil sekali, hanya 0,3, tapi kelihatan seperti itu. Terus kata dokter, saya bilang, dokter harus diapain? Nggak usah, it's very normal, nikmatin aja jadi seorang wanita dan makan lebih sehat, olahraga, jangan terlalu khawatir dengan hidupmu. Dokternya bisa bilang gitu, karena walaupun dokternya nggak tahu pergumulan saya, tapi dia bilang enjoy, dia bilang gitu ya. Jadi single umur segini ya harus enjoy, dia bilang seperti itu. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau kemarin-kemarin saya terlalu khawatir, lalu saya nggak ngerjain apa-apa, betapa sia-sianya hidup saya selama 2 tahun itu dipenuhi kekhawatiran dan nggak menjadi berkat. Tetapi Tuhan kayak sangat sayang sama saya, Paul, gue tau lo khawatir, tapi gue kasih nih pelayanan, gue kasih lo, gue force lo untuk melakukan ini, termasuk ikut SOW. Saya bilang tadi, boro-boro memuji, menyembah Tuhan tuh nggak ada dalam kamus saya, tetapi saya dipaksa oleh satu teman yang namanya Andre gitu ya, Paul ikut deh, dia sendiri nggak tahu soal payudara saya ada masalah dan saya nggak pernah tahu, ikut deh Paul, ikut. Saya nggak punya alasan untuk menolak, tapi disitulah saya ketemu lagi dengan yang namanya soaking with God gitu ya, merasakan kembali bahwa you just need to be still, mendengar, Paul, lu nggak perlu apa-apa, mendengar, dan di situ saya ngerasa Tuhan rubah saya lagi. Jadi kalau 2020 tuh kelam banget gitu ya, gloomy, hitam, abu-abu gitu ya, biru, tua gitu ya. Akhir-akhir di 2021 ini saya merasa mungkin SOW lah ya, itu satu stepping stone di situ. Saya ngerasa it's brighter gitu, lebih ada pengharapan. Saya di saat saya mengajar juga, saya suka ngomong sama Tuhan, di saat saya mengajar ini Tuhan, saya mau habis-habisan ngajar, karena saya nggak tahu kapan, saya nggak pernah tahu kalau ini adalah waktu terakhir saya ngajar. Gitu, saya udah persiapan mau kemoterapi apa dan sebagainya. Pokoknya saya mengajar, pasti ngajar yang terbaik gitu buat Tuhan. Gitu, dan itu nggak pernah saya masukin di resolusi saya apa dan sebagainya, tapi there is revolution, ada satu perubahan waktu saya ikut SOW, waktu saya ketemu dengan orang-orang yang menguatkan saya lagi gitu ya, lalu di kampus juga pimpinan kami itu kayak ngasih kekuatan lagi untuk saya apa dan sebagainya. Saya ngerasa saya nggak perlu resolusi di Desember, saya nggak perlu minta Tuhan revolusi pada saat di akhir tahun untuk tahun yang baru, tetapi kalau Tuhan bilang saat ini, di situ ada perubahan yang terjadi. Saat ini, di situ ada resolusi yang terjadi. Dan saya melihat itu di Rahab. Waktu saya baca-baca lagi, iya ya Tuhan, kadang-kadang resolusi kita tuh terlalu klise ya. Mungkin saya lagi mencoba kalau misalnya saya harus bikin resolusi apa nih ya tahun depan. Tuhan, kalau bisa COVID hilang gitu ya. Tuhan, kalau bisa kerjaan saya lebih baik. Tuhan, kalau bisa tahun depan saya merit ya, gitu ya. Kalau Noni awal, saya akhir juga nggak apa-apa deh, gitu ya merit. Mungkin itu resolusi yang saya akan tulis, teman-teman. Tapi saya bilang enggak Tuhan. Saya mau diubahkan hari demi hari. Saya mau seperti Rahab, ada satu momen di mana saya berjalan bersama Tuhan dan ubahkan saya. Nah, jadi saya merasa bahwa ngomongin soal resolusi itu tidak akan pernah ada artinya tanpa revolusi jadinya. Ya, resolusi, keinginan untuk tuntutan, harapan dan sebagainya tidak akan ada artinya kalau kitanya sendiri nggak mau berubah. Kitanya sendiri nggak mau diubahkan. Nah, jadi melihat kembali Rahab, permohonan yang disampaikan Rahab, resolusinya Rahab, itu tuh permohonan yang sifatnya covenantal atau janji. Ya, saya share screen lagi yang berikutnya ya, karena saya pikir ini satu hal yang
very important, sangat penting. Jadi kalau kita melihat Yosua 2 ayat 12, Rahab kan bilang seperti ini, sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Ini covenant, janji ya, janji kata Rahab. Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah tanda untuk dapat aku percaya. Nah, kata ramah itu bukannya friendly sekedar friendly, tetapi ternyata di kata aslinya sedikit saja saya ambil nama arti bahasa aslinya tuh keset. Ini kalau orang Sunda mungkin tahu keset tuh yang buat injakan kaki ya. Tapi ternyata bahasa Ibraninya tuh keset tuh artinya merciful, goodness, kindness, faithfulness gitu ya. Satu iman. Saya melihat Rahab tuh punya satu iman bahwa keluarganya akan diselamatkan. Dan Tuhan memberikannya itu, Tuhan mendengarnya melalui para pengintai. Dia menyelamatkan Rahab, keluarganya, sampai keturunan-keturunan Rahab menjadi nenek moyang Yesus. Dan itu kalau buat saya secara pribadi, I want to have that too. Covenant promises dalam Tuhan di tahun 2022 dan seterusnya, saya punya satu janji iman, faithfulness, promises gitu ya di dalam Tuhan, bahwa aku, keluargaku, dan seluruh orang-orang di sekelilingku tuh diselamatkan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. It's awesome ya. Dan makanya kalau kita baca lagi di ayat yang ke-20 akhirnya tanda yang diberikan itu akhirnya ada, dan tali kirmizi itu ditalikan oleh Rahab di rumahnya sebagai lambang I have a blessed life. Imannya sampai sebegitunya gitu loh. Walaupun belum terjadi, tapi Rahab tuh sampai ikatkan tali kirmizi di ayat 21. Setelah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, di dua pengintai itu akhirnya bebas. Dan kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi pada jendela. Artinya apa? I have a faith in you, Lord. You will bless me. Aku percaya Tuhan, Engkau akan selalu memberkatiku. Dan Tuhan menyatakannya itu. Oh, I want to have that too. Saya mau sekali mendapatkan itu di tahun-tahun berikutnya. Walaupun saya nggak pernah tahu apa yang terjadi, tapi saya mau bilang sama Tuhan, I have a blessed life in you. Jadi kalau gitu, apa sih yang harus kita lakukan? Satu, refleksi saya. Oke, Pak. Kalau gitu, saya mau dengan semua yang sudah terjadi di belakang, Tuhan tetap menyertai di depan, walaupun COVID tetap ada, walaupun tantangan, rintangan tetap ada, tetapi kehidupan saya yang hopeless ini, yang banyak buruknya ini, saya mau serahkan sama Tuhan. Karena kalau saya nggak jalan sama Tuhan, I will be a hopeless person, gitu ya. Kalau saya nggak jalan sama Tuhan, saya nggak akan berpengharapan terus-menerus. Tetapi saya mau memiliki hopeless life bareng sama Tuhan. Iman yang pertama. Lalu yang kedua, saya mengucap syukur deh Tuhan, ya apapun yang terjadi 2020, 2021, up and down, dan Tuhan kasih good news di akhir tahun ini untuk saya mengucap syukur. Saya tidak tahu berapa banyak dari semua ibu-ibu, teman-teman wanita yang ada di tempat ini yang mungkin belum mendapatkan good news itu. Tetapi mari kita masuk ke tahun 2002 dengan hati yang bersyukur walaupun belum melihat apa yang harus kita syukuri. Tapi setidaknya kita mengucap syukur kita nggak sendiri karena kita punya Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Sama seperti Rahab. Hidupnya mungkin setelah itu dia tetap jadi pelacur, mungkin ya tetap punya penginapan, tetap jadi pandangan dipandang buruk oleh orang-orang sekitarnya, tetapi dia punya iman. Saya percaya dia nggak akan melacurkan diri lagi, tetapi dia tetap punya penghasilan dari penginapannya dan hidup dia berubah dari hari ke hari sampai akhirnya dia menikah. Karena dari menikah itulah dia punya keturunan namanya Boaz. Ya, grateful heart to be saved. Punya satu hati yang bersyukur. Dan yang terakhir, just do it. Jalani hidup ini. Ya, karena saya teringat waktu saya masa-masa kelam 2020 itu, kalau saya enggak menjalani hidup, itu betapa wasted-nya hidup saya setelah kalau misalnya saya tahu saya enggak apa-apa gitu, tapi saya enggak melakukan apa-apa, wah itu saya akan sangat menyesal lagi. Tetapi Tuhan mendorong saya, ayo Paul,
jalan Paul, gerak Paul, layani Paul. Gitu. Dan itu membuat saya merasa, yes, Lord, semuanya itu karena saya punya visi menyenangkan hati Tuhan. Itu aja, nggak ada yang lain, hanya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Just do it. Dan saya berharap sharing yang saya bagikan tentang Rahab, tentang hidup saya, itu mengingatkan kita untuk mari lihat, ya, miliki visi apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Karena seringkali kita tuh jadi cewek-cewek terlalu pakai feeling gitu ya, terlalu pakai nantilah nunggu gitu ya, nunggu penglihatan dari Tuhan, seringkali seperti itu. Tapi this is the time gitu, waktunya kita untuk cari visinya Tuhan. Gitu ya. Kalau sekarang kita kerja ini apa sih Tuhan mau apa? Saya di tempat ini, cari visi. Kalau sekarang kita ibu rumah tangga, apa yang Tuhan titipkan untuk menjadi ibu rumah tangga? Kalau kita sekarang masih single, ya apa yang Tuhan titipkan di saat kita jadi single? Apa yang mau kita lakukan as a single? Miliki visinya Tuhan. Saya jadi ingat ini tiba-tiba terpikir Martin Luther King Jr. dia kan melakukan revolusi yang begitu besar di saat dia akhirnya bisa memunculkan yang namanya Protestan, Kristen Protestan. Tapi bukan itu, tapi saya mau lihat Martin Luther King itu memulai speech-nya dia dengan kata-kata I have a dream that one day, I have a dream that one day, begitu ya. Nah, mungkin satu hal yang mungkin kita bisa lakukan bersama-sama, dan I will do that. Saya akan melakukannya adalah I have a dream, Lord, that one day I blah blah blah, my family blah blah blah, my church blah blah blah, my ministry blah blah blah. Mungkin dimulai dengan kata-kata itu mempermudah kita mempersiapkan tahun yang baru. Walaupun belum tentu itu terjadi 2022, belum tentu itu terjadi 2023, mungkin terjadi 5 atau 10 tahun kemudian, tetapi setidaknya we have a vision walking with God. Sampai akhirnya kita bisa melihat satu fase dalam hidup kita seperti ini. Ya, kita ditebus dan kita punya hidup yang diberkati. Kita akan merayakan Natal. Saya selalu mengingat Natal bukan hura-hura, sukacita kelahiran Tuhan Yesus, tetapi yang kedua ini. Telah redeem my life. Kelahiran Tuhan Yesus yang mengubahkan saya. Nah, makanya saya bersyukur kalau Natal itu selalu dekat dengan tahun baru, karena itu mengingatkan saya bahwa I will have a blessed life in my new year. Saya mendapatkan hidup yang diberkati terus, dan saya mengucap syukur untuk tahun-tahun ke depannya karena ada Kristus yang lahir dalam hidup saya dan menebus hidup saya, sehingga saya nggak lagi hopeless. Saya berharap ini bisa jadi rema buat kita semuanya, jadi lebih memotivasi gitu ya, bahwa apapun yang terjadi di tahun depan Tuhan siap untuk mengubah kita. Dan kita juga harus siap diubahkan oleh Tuhan. Amin. Kita sama-sama berdoa. Saya akan menutupnya dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu dalam segala kekurangan, Tuhan pakai. Hamba-Mu dalam segala keraguan, kekhawatiran, Tuhan masih pakai. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua wanita yang hadir, Tuhan. Wanita-wanita Tuhan yang hadir Tuhan di tempat ini, ataupun yang mendengarkan Tuhan sesi ini, biarlah Tuhan juga hadir mengubah mereka, hidup mereka, dan memberikan visi yang jelas ya Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa menjadi dampak untuk keluarganya, untuk tempat di mana dia bekerja, melayani dimanapun kami berada Tuhan. Kalau Engkau bisa memakai Rahab dengan luar biasa, kami percaya Engkau bisa memakai kami menjadi pribadi yang luar biasa, membawa dampak untuk orang-orang sekeliling kami. Terima kasih, biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi kami bisa renungkan, kami resapi, dan kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami materaikan firman-Mu, materaikan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Amin.